Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu, bersilaturahim di kegiatan rutin kita, yaitu hari Sabtu, kajian Sabtu pagi ba'da subuh, yaitu majelis subuh virtual yang insya Allah pada hari ini kita sudah ke 181 ya pertemuan. Dan untuk hari ini alhamdulillah kita akan membahas akidah Islam bagian ketujuh yang akan disampaikan insya Allah sudah hadir guru kita yaitu Ustadz Ikrimah Arfan LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir ketemu di buka bareng Ustadz ya. Iya. Buka Ya. ah, di Eh, mana? yang Di iftar itu sebelum Ustadz. puasa. Iya. Oh iya sebelum bahas ya. Oh iya kemarin Iya. beda lagi ya. Lupa. Baik, jemaah subuh virtual, kita buka saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca satu surat Al-Insyirah supaya kegiatan ini lebih berkah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Baik, kita maksimalkan saja waktu kita insya Allah pada hari ini sampai jam 6.30 ya. Untuk itu kepada jamaah sekalian luruskan niatnya dan bisa dicatat, kemudian juga bisa di-sharekan link ini supaya lebih mendapat banyak jamaah yang mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya kita langsung persilakan aja kepada Ustadz Ikrimah dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد, kita akan masuk ke dalam pelajaran yang sangat-sangat penting kali ini. Jadi pelajaran kita kali ini sangatlah penting. Dan saya harap nanti kalau ada sesuatu yang tidak dipahami, silahkan ditanya. Jadi jangan takut untuk bertanya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya. Baik yang mungkin ada yang kurang, ya kalau ada sesuatu yang kurang dipahami atau kurang disetujui, apapun itu silahkan ditanyakan. Jadi bebas bertanya, insya Allah. Eh, Tentunya bebas bertanya, tentunya dengan sopan tentunya ya, dengan akhlak. Kalau dengan akhlak dengan cara yang baik, tanya apa saja diperbolehkan. Ini pelajaran penting karena kemarin kita telah membahas masalah pembagian tauhid. Nah, ada sebentar kita akan bahas sedikit apa yang kemarin kita bahas, kita ringkas sedikit. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang definisi ibadah itu apa. Syirik itu apa, ibadah itu apa. Karena kalau kita salah mengartikan ibadah,
itu artinya kita akan eh, mengatakan kepada seseorang yang tidak melakukan kesyirikan bahwa dia musyrik, atau sebaliknya, orang musyrik kita katakan tidak musyrik. Maka tema kali ini sangat 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 penting. Dan saya harapkan mudah-mudahan bisa nanti mendengarkan dengan fokus, jangan sampai tidak fokus gitu. Sebelum kita masuk ke dalam tema, kemarin kita telah membahas bahwasannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang kafir jahiliyah musyrik. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang beriman, walaupun mereka percaya bahwa Allah yang menciptakan mereka. Kenapa? Karena orang kalau percaya saja, tetapi dia percaya kepada Allah dan percaya kepada selain Allah, maka namanya musyrik. Karena musyrik itu bukan tidak percaya pada Allah. Musyrik itu adalah orang yang percaya tetapi menyekutukan, menduakan Allah. Nah, jadi Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain semuanya percaya kepada Allah, tetapi mereka menduakan Allah dengan Lata, dengan Hubal, dengan patung-patung mereka, dengan berhala-berhala mereka. Musyrik di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, di dalam asma wa sifat, di dalam seluruh tauhid. Jadi kalau ada yang mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab, dia tidak musyrik di dalam rububiyah, rububiyah itu dalam keyakinannya, di dalam keyakinan bahwa Allah yang menciptakan, uh, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menurunkan hujan, dia tidak musyrik, tidak menduakan Allah di situ, tetapi dalam ibadah musyrik itu kemarin kita katakan tidak logis, tidak masuk akal. Tidak mungkin seseorang menyembah sesuatu, tidak dia yakini apa-apa, tidak punya keyakinan apa-apa terhadap sesembahan tersebut, tapi dia sembah, tiba-tiba dia sembah. Itu mustahil. Ya, mustahil. Orang tidak berakal kalau ada yang melakukan seperti itu. Jadi seseorang menyembah berhala, pasti dia menyembah dengan keyakinan-keyakinan tertentu terhadap berhala tadi. Kalau ada orang menyembah kuburan, menyembah ya, berarti dia meyakini sesuatu di kuburan tersebut. Kalau orang menyembah manusia, dia meyakini manusia itu memiliki sesuatu. Ada keyakinan tertentu bahwa manusia tadi memiliki sifat-sifat ketuhanan atau rububiyah. Ini penting dipahami, karena sebagian orang mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak musyrik di dalam rububiyah, musyriknya di dalam ibadah. Ini merupakan pintu gerbang untuk mengkafirkan umat Islam semuanya. Umat Islam percaya kepada Allah semua kalau ditanya. Tetapi nyembahnya salah, gitu-gitu. Nyembahnya di uluhiyah salah. Nah, jadi ketika nyembah salah berarti mereka kafir. Ini konsep yang salah, pemahaman yang salah. Kita meyakini satu konsep. Kalau sudah nyembah salah, pasti keyakinan sudah pasti salah. Mustahil keyakinan benar, hanya dia percaya hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, hanya Allah yang menciptakan dia, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menurunkan hujan, kemudian dia menyembah selain Allah. Itu konsep yang tidak masuk akal dan tidak diterima. Artinya kalau sudah nyembah salah, artinya keyakinannya pasti bermasalah. Kalau keyakinan bermasalah, pasti nyembahnya juga bakal bermasalah. Jadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Jadi kalau ada orang menolak pembagian tauhid menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kita lihat tolaknya kenapa. Kalau sekedar nolak pembagian karena dibagi tiga, itu tidak ilmiah dan tidak benar. Tapi kalau menolaknya karena tadi penjelasan kita bahwa jika pembagian tadi dimaksudkan untuk mengeluarkan Abu Jahal dari kemusyrikannya dalam rububiyah, kita katakan bahwa penolakan itu benar. Ini mudah-mudahan jelas, ya. Kalau tidak jelas bisa dicatat dan ditanyakan. Orang kafir, orang musyrik jahiliyah di dalam berbagai macam ayat Al-Quran dijelaskan kekafiran mereka. Mereka benar ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa mereka itu percaya kepada Allah. Tetapi kalau kita lihat tafsirnya, para ulama mengatakan uh, tafsirnya itu di antara tafsirannya adalah mereka percaya, hanya percaya saja, percaya Allah menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, tetapi mereka juga percaya ada zat lain selain Allah yang sama memiliki sifat ketuhanan seperti Allah. Disinilah kesyirikan mereka. Ya, di antara kesyirikan mereka
dalil kemusyrikan orang kafir, orang musyrik jahiliyah di dalam rububiyah. Di dalam rububiyah adalah Allah berfirman, orang-orang kafir itu heran, kenapa kok Tuhan itu cuma satu? Mereka mengatakan dalam surat Shad ayat 5. Silakan dicatat ayat-ayat. Ya. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu? Ini sangat mengherankan. Nah, kalau ada orang heran Tuhan satu, berarti dia musyrik. Ya, kalau Tuhan satu, dia heran, maka musyrik. Tentunya musyrik dia. Nah, karena tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita melihat di dalam eh, apa namanya ayat lain, Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ini kalau lihat sebab nuzulnya, orang kafir jahiliyah meminta nasabnya Allah. Ya Muhammad unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, kasih nasab Allah Tuhanmu. Minta nasabnya. Masa Allah punya nasab? Meyakini Allah punya nasab, artinya Allah beranak dan diperanakan, itu merupakan kemusyrikan. Itu merupakan kemusyrikan di dalam rububiyah. Di dalam rububiyah. Kemudian juga kemarin kita katakan, za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir itu menganggap dirinya tidak akan dibangkitkan hari kiamat. Menganggap Allah tidak membangkitkan mereka, musyrik, kekafiran. Itu merupakan kekafiran di dalam rububiyah. Karena Allah mampu membangkitkan kita. Ya, jadi rububiyah saya ingatkan, rububiyah itu artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Ya, kita tanya, siapa yang mematikan kita? Jawabannya Allah. Kalau jawabannya Allah, itu namanya rububiyah. Ya, siapa yang membangkitkan kita setelah kematian? Allah, berarti rububiyah. Kemudian juga mereka juga mengatakan, Allah dalam Al-Quran berfirman, wa ja'alu lillah. Mereka menjadikan bagi Allah suraka al-jin. Mereka menjadikan bagi Allah eh, sekutu-sekutu jin. Oh, jadi padahal Allah yang menciptakan mereka. Jadi orang Arab jahiliyah itu menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, di antaranya jin. Kemudian sebagian mereka mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Mengatakan malaikat punya anak perempuan, bagaimana tidak musyrik di dalam rububiyah? Musyrik di dalam rububiyah. Sejelas-jelasnya kemusyrikan. Kemudian juga eh, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah untuk apa? Liyakunu lahum izza, untuk kemuliaan bagi mereka. Jadi mereka orang kafir jahiliyah tidak sekedar nyembah berhala tanpa ada sebabnya. Mereka nyembah ada sebabnya. Sebabnya karena keyakinan mereka bahwasannya berhala itu bisa menolong mereka, bisa membuat mereka mulia. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka menjadikan tuhan-tuhan mereka sebagai sesembahan. Kenapa? Nah, ini kenapanya. Jadi bukan hanya sekedar nyembah, karena supaya mereka ditolong oleh sesembahan. Nah, nanti akan kita jelaskan. Pertolongan dari berhala ini adalah pertolongan dari Tuhan, seperti konsepnya orang Hindu, orang Buddha. Orang Hindu, orang Buddha begitu, punya Tuhan-Tuhan banyak. Mereka mengatakan kami Esa, silahkan lihat pelajaran agama Hindu, agama Buddha. Mereka mengatakan kami menyembah Tuhan yang Esa, kata mereka begitu. Tuhan yang tunggal, katanya seperti itu. Tetapi mereka punya keyakinan seperti orang musyrik jahiliyah, persis. Nah, orang Islam tidak seperti itu, nanti akan kita jelaskan. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan." Allah mengatakan di dalam sebuah ayatnya, eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa." Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki rezeki, tidak bisa memberikan kalian rezeki. Artinya si musyrikin jahiliyah itu, kalau kita lihat, ini saya ringkas, silakan lihat tafsirnya. Tadi saya lupa ngasih tahu ayat apa ayat-ayatnya, tetapi di dalam Al-Quran banyak. Nah, bahwa fabtaghu indallahi rizq, artinya mereka menyembah Allah itu karena rezeki, minta rezeki kepada mereka. Nah, kemudian uh,
di dalam surat Saba ayat 42. Saba 42 ya. Itu Allah berfirman, "Falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharra wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun." Di dalam surat Saba ayat 42 Allah mengatakan, "Rasakanlah azab neraka yang dulu kalian dustakan." Jadi mereka mendustakan azab neraka dan ini merupakan kekafiran di dalam rububiyah. Kemudian dan di sini apa namanya? Mereka tidak ditolong oleh eh, sesembahan-sesembahan mereka. Eh, juga begitu juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka mengatakan kalau sedang tawaf mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak illa syarikan huwa lak. Kata mereka seperti itu. Jadi setelah mereka melakukan talbiyah kemudian mereka mengatakan labbaik la syarika lak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagi kalian, kata orang Arab jahiliyah, kecuali sekutu yang engkau miliki. Jadi jadi mereka mengatakan tidak ada sekutu, tetapi ada sekutu yang engkau miliki. Seperti itu. Jadi ini merupakan kesyirikan karena mereka mengatakan ada sekutu intinya. Ini dijelaskan di dalam berbagai ayat dan juga berbagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau untuk menjelaskan kekafiran dan kemusyrikan mereka, keyakinan-keyakinan mereka, ini banyak sekali di dalam misalkan di dalam surat Yunus ayat 18. Nah, boleh dicatat ayatnya. Silakan dicari nanti kalau dibaca sendiri dan seterusnya kalau ada yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan. Allah berfirman wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Lihat ayatnya wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum. Yang tidak merugikan mereka. Wa la yanfa'uhum dan tidak memberi manfaat bagi mereka. Wa yaqulun dan mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Inilah patung-patung ini akan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Nabi memberi syafaat kita. Nah, bedanya orang kafir sama kita apa? Kita mengatakan, Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita, tetapi orang kafir mengatakan berhala memberikan syafaat kepada mereka. Kenapa mereka murtad? Kepada mereka kafir, apa? Kenapa mereka musyrik? Gara-gara mengatakan bahwa berhala merupakan pemberi syafaat, sedangkan kita tidak musyrik. Kenapa? Karena mereka apa namanya meyakini di dalam syafaat yang diberikan oleh berhala itu syafaatnya seperti Allah. Artinya si berhala punya kekuasaan sama seperti Allah. Kalau saya jelaskan nanti arti definisi ibadah, baru nanti kita paham ya. Jadi Allah mengatakan di dalam surat Yasin ayat 23, "Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yanqidhu." Allah mengatakan syafaat mereka tidak akan bermanfaat kalau Allah sudah memberikan adabnya pada orang kafir. Di sini orang kafir meyakini bahwa jika kami menyembah berhala-berhala kami, Lat, Hubal, dan lain-lain, maka mereka akan menolong kami dan memberikan syafaat, memberikan pembelaan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah tidak bisa mengadab mereka. Pasti, paten. Kalau kita tidak seperti itu meyakininya, kita meyakini bahwa syafaat kita ini berasal dari Allah dengan izin Allah. Allah mengatakan di dalam ayat lain, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Tidak akan bermanfaat syafaat kecuali pada orang yang Allah izinkan. Di antaranya pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan syafaat pada kita. Seperti itu. Jadi mereka nyembahnya bukan nyembah tanpa keyakinan apapun. Mereka meyakini bahwasannya si uh, apa namanya si patung-patung mereka memiliki syafaat yang wajib Allah terima yang akan membela mereka dari api neraka. Wajib. Artinya akan membela Allah tidak akan bisa mengadab orang kafir karena ada perantara berhala tersebut. Nah, ini kekafiran dan ini kemusyrikan. Kemudian Allah berfirman wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim.
Dan mereka orang-orang musyrik jahiliyah itu mengatakan eh, menjadikan untuk Allah, ya menjadikan untuk Allah dari hasil tanaman mereka, mereka berikan sesembahan. Kemudian mereka mengatakan ini untuk Allah. Wa hadza li syurakaina. Jadi sesembahan untuk Allah dan sesembahan untuk patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Allah berfirman, "Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah." Yang buat sesembahan-sesembahan mereka itu tidak sampai pada Allah. Jadi sesajen-sesajen apa namanya yang mereka berikan untuk sesembahan mereka, untuk patung-patung mereka, untuk berhala mereka nggak akan sampai pada Allah. Wama kana lillah, dan yang buat Allah itu apa? Sesembahan yang diberikan untuk Allah, fahuwa yasilu ila syurakaihim. Maka itu sampainya kepada sesembahan mereka. Artinya ditolak juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ama yahkumun. Sejelek-jeleknya perbuatan yang mereka lakukan. Nah, ini surat Al-An'am ayat 136. Jadi mereka di sini menyamakan antara patung mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 57, "Wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu wa lahum ma yashtahun." Mereka menjadikan bagi Allah itu anak perempuan. Kalau orang sudah meyakini bahwasannya Allah punya anak perempuan, musyrik, kafir, musyrik, bukan bukan lagi beriman apalagi bertauhid. Rububiyah tidak beriman, musyrik, dan juga di dalam uluhiyah dan juga di dalam asma wa sifat, musyrik. Dan ini keyakinan orang kafir jahiliyah, keyakinan Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 40. Al-Isra ayat 40. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inathan. Nah, mereka suka senangnya dengan anak laki-laki. Orang kafir jahiliyah suka dengan anak laki-laki, nggak suka dengan anak perempuan. Tetapi Allah dikasih anak perempuan, mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Kata Allah, kalian enak punya anak laki-laki, sedangkan Allah kalian kasih anak perempuan. Innakum la taquluna qawlan azim. Sesungguhnya kalian mengatakan perkataan yang besar. Artinya Allah tidak punya anak laki atau perempuan. Tetapi mereka saking bejatnya, yang dikasih bukan kepada Allah, bukan anak yang lebih mereka suka, laki-laki, tapi dikasih yang perempuan. Anak ini ayat Al-Isra ayat 40 tadi. Ya, kemudian eh, surat As-Saffat ayat 151 sampai 152. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah wa innahum lakadzibun. Mereka mengatakan dengan kebohongannya, ya, bahwasannya Allah itu memiliki anak dan mereka berdusta. Kemudian mereka hmm, uh, di dalam ayat lain Allah berfirman di dalam ayat surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan, ini perintah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita supaya tidak mencaci maki orang kafir. Perintah Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad agar tidak mencaci maki Tuhannya, sesembahannya orang Arab jahiliyah. Kenapa? Sebabnya jangan kalian caci maki orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, menyembah selain Allah. Nah, jangan kalian caci maki Tuhan mereka. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena mereka nanti akan mencaci maki Allah tanpa ilmu. Artinya orang Arab jahiliyah meyakini bahwasannya Allah menciptakan mereka. Kalau mereka tahu bahwa Allah Tuhan mereka, kenapa mereka mencaci? Itu kan logisnya begitu. Jadi kemudian kenapa kok mereka dikatakan Allah mewasiatkan atau mengatakan pada Nabi Muhammad jangan mencaci maki Tuhan mereka supaya mereka tidak balas mencaci. Padahal mereka itu dengan Nabi Muhammad SAW dengan kita percaya, sama-sama percaya pada Allah. Kenapa? Nah, di sini di dalam tafsir dikatakan, dijelaskan karena mereka itu keyakinan mereka terhadap Allah bukanlah keyakinan keimanan mutlak yang benar, yang keyakinan yang seperti kita orang beriman. Tidak, tidak seperti itu. Ya, mereka mengetahui saja, mengetahui. Jadi ada beda nanti kalau kita belajar akidah, nanti silakan nanti saya sedang ngajar kitab akidah namanya Qalaidul Iqyan di PC Jakarta Timur tuh ada pembahasan itu. Ada namanya ma'rifah, mengetahui. Mengetahui bukanlah keimanan. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama
ya'rifuna abna'ahum, yang kami berikan Alkitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengetahui, ya'rifun, mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mengikutinya, ya, tidak beriman kepadanya. Ya, jadi iman itu bukan hanya sekedar tahu ini benar atau ini salah. Kemudian juga ayat Az-Zumar ayat 45. Orang kafir jahiliyah, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, orang kafir jahiliyah, mereka jijik, hatinya jijik. Nggak dengar nama Allah nggak enak, tidak suka, jijik. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat itu, dengan akhirat, dia jijik hatinya, tidak suka, tidak senang. Wa idza dzikiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Tapi kalau disebutkan selain Allah, maka mereka senang. Kemudian juga uh, mereka dikatakan pada Allah dalam surat Fussilat ayat 9. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Apakah kalian itu kafir terhadap Allah yang menciptakan bumi dalam waktu 2 hari? Kemudian wa taj'aluna lahu andadan, dan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, tandingan. Tandingan itu artinya dia berada di posisi Allah. Itu namanya tandingan, bukan di bawah Allah, ya. Kemudian juga fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 22. Jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan. Al-Baqarah ayat 22. Dan lain-lain. Ya, ini ayatnya masih banyak. Saya ringkas supaya kita bisa masuk ke tema kita. Jadi di sini merupakan dalil-dalil dari akal logis, kemudian dari Al-Quran juga. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang kafir jahiliyah, orang Arab jahiliyah musyrik. Mereka musyrik 100%. Tidak beriman kepada Allah di dalam rububiyah. Kalau cuma sekedar beriman bahwa Allah yang menciptakan mereka, tidak ada masalah. Itu tidak berarti mereka beriman di dalam rububiyah semua, karena rububiyah itu lengkap. Kalau saya menyatakan Allah yang menciptakan saya, tetapi saya yakin ada zat lain yang menurunkan hujan selain Allah, sama seperti Allah, tandingannya Allah, berarti saya musyrik. Walaupun saya yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan saya apa namanya, Allah memberikan saya kehidupan, Allah yang mematikan saya yakin hanya satu-satunya zat yang memberikan itu semua hanya Allah. Cuma dalam masalah menurunkan hujan, ada lagi selain Allah yang sama seperti Allah, yang tandingan Allah menurunkan hujan. Nah, ini musyrik. Seperti kita ketahui di dalam Hindu dan Buddha ada Tuhan yang menurunkan hujan, ada Tuhan yang apa, Tuhan musim kemarau, Tuhan ini, Tuhan itu, macam-macam Tuhannya. Tuhannya masing-masing memiliki apa namanya, memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Yang satu untuk ini, yang satu untuk itu. Dan mereka meyakini nanti ada Tuhan yang lebih besar. Nah, Tuhan lebih besar ini yang mereka katakan Esa, yang lain tandingan-tandingan. Ini tidak benar. Inilah kesyirikan. Inilah pemahaman orang Arab jahiliyah terhadap berhala-berhala. Mudah-mudahan jelas kenapa kita katakan bahwa keyakinan bahwa Abu Jahal itu berakidah atau apa namanya, tidak musyrik di dalam rububiyah merupakan kesesatan. Itu kesesatan. Dan biasanya ketika mengajarkan orang bahwa Abu Jahal bertauhid dalam rububiyah, nanti kalau mereka dihadapkan pada ayat-ayat ini, mereka mengatakan iya, mereka tauhidnya tidak tidak sempurna mulai seperti itu, tetapi tetap mempertahankan bahwa Abu Jahal tetap bertauhid dalam rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak bertauhid di dalam rububiyah sama sekali. Ini penting kita pahami dan penting kita ketahui. Kalau ini sudah dipahami, kita masuk tema kita, yaitu ibadah. Definisinya apa? Definisi ibadah artinya adalah, ibadah itu artinya adalah, kalau secara bahasa, thoriqun mu'abbad, jalan yang ditakbid, ya, ibadah artinya jalan yang diluruskan. Itu cara bahasa. Secara istilah artinya kita mendekatkan diri kepada sesuatu dengan keyakinan rububiyah. Ini penting. Ini penting. Kalau ada yang mengartikan ibadah itu adalah perbuatan dan perkataan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah
semua perkataan dan perbuatan dicintai dan diridhai oleh Allah, itu seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah dan lain-lain, itu bukan salah, benar, tetapi itu ibadah secara umum. Itu namanya ketaatan. Ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam kalau diberikan kepada orang lain, kepada selain Allah. Jadi perbuatan, semua perkataan dan perbuatan yang dicintai Allah, misal saya berbakti pada orang tua, apakah Allah disenangi tidak oleh Allah? Disenangi. Itu bukan untuk Allah, untuk orang tua, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, bukan kepada Allah, kepada guru. Nah, itu disenangi oleh Allah. Nggak ada masalah, itu bukan syirik. Walaupun perbuatan itu kepada selain Allah. Kita bersyukur, disuruh bersyukur kepada Allah. Dan juga disuruh bersyukur kepada selain Allah, pada manusia. Nah, ini tidak syirik. Ya, jadi saya kalau bersyukur, syukur itu terima kasih. Saya terima kasih pada ibu saya, kepada orang orang tua saya, guru saya. Ya, kalau diniatkan karena Allah, pahala. Nggak diniatkan karena Allah, saya terima kasih aja sama orang. Itu tidak musyrik. Nah, tidak ada masalah. Boleh diberikan kepada selain Allah. Itu namanya taat. Itu namanya taat. Kalau kita niatkan karena Allah, dapat pahala juga, ibadah juga, betul. Ya, nah ini kalau dijadikan sebagai definisi untuk mengeluarkan orang dari Islam, ini berbahaya. Makanya bias, nggak ngerti mana yang ibadah, mana yang bukan. Jadi oleh karena itu, apa arti ibadah? Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan keyakinan rububiyah. Dengan keyakinan rububiyah. Penting dengan keyakinan rububiyah. Keyakinan rububiyah, keyakinan ketuhanan. Pokoknya kita meyakini salah satu sifat ketuhanan di makhluk, dalam satu makhluk, kita yakini dan kita mendekatkan diri padanya, di sini kita telah musyrik. Ya, misalnya, saya meyakini ada seorang manusia itu bisa menyembuhkan saya. Dengan keyakinan dia memberikan kesembuhan kepada saya tanpa izin Allah. Ya, tanpa izin Allah. Tanpa izin Allah ini artinya kita menjadikan si manusia tadi tandingannya Allah. Berarti kita menduakan Allah, berarti kita musyrik. Jelas ya, mudah-mudahan jelas. Tetapi kalau saya meyakini ala dokter menyembuhkan saya dengan izin Allah, saya tidak musyrik. Karena saya tidak sedang menjadikan dokter sebagai tandingan bagi Allah. Inilah banyak salahnya ustadz-ustadz ini kalau sebagian ustadz, maafkan, salah di dalam definisi ibadah. Ketika definisinya salah, akhirnya mereka vonis orang yang bilang kepada dokter atau kepada atau obat, misalnya ada sebuah obat mengatakan ini obat menyembuhkan saya nih, bagus obatnya. Kata-kata ini mungkin boleh dikoreksi, tidak ada masalah. Kata-katanya bisa menjurus nanti, bisa menyebabkan kita lupa pada Allah, boleh, boleh dikritik, boleh, tidak ada masalah. Tetapi itu tidak mengkafirkan, itu tidak membuat musyrik, kecuali diyakini bahwa si obat tadi sebagai tandingan bagi Allah. Kalau obat tadi diberikan tandingan bagi Allah, sama seperti Allah memberikan kesembuhan tanpa izin Allah, artinya dia bisa memberikan kesembuhan dengan sendirinya, kita baru musyrik. Kita baru boleh vonis kemusyrikan. Oleh karena itu orang bilang, ini obat menyembuhkan saya dari penyakit A. Itu tidak musyrik. Sama sekali. Tidak musyrik. Kita nggak boleh memusyrikan dia, tidak boleh mengkafirkan dia. Wajib kita tanya, maksud kamu apa nih? Apakah kamu yakin Allah yang memberikan kesembuhan atau tidak? Oh iya, saya yakin. Maksud saya ini obat perantara. Itu tidak ada masalah. Di dalam bahasa pun tidak ada masalah mengatakan seperti itu. Ini pembahasan pernah saya bahas dalam pembahasan namanya ada hakikat dan majaz di dalam perkataan. Ya, jadi kita di dalam ilmu akidah itu berkaitan dengan berbagai macam urusan dengan bahasa dan lain-lain. Jadi tidak boleh gampang memvonis orang kafir. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi pernyataan ini penting. Mudah-mudahan tidak ada yang salah paham. Uh, Perkataan misalkan ada zat lain yang menurunkan hujan selain Allah. Kalau ada yang mengatakan ada yang zat lain yang menurunkan hujan, dia yakini ada zat lain yang menurunkan hujan selain Allah, ini tidak kafir, tidak musyrik, kecuali ada keyakinan rububiyah.
keyakinan bahwa zat tadi menurunkan hujan tanpa izin Allah. Kenapa saya katakan tidak musyrik? Karena kita umat Islam meyakini bahwasannya malaikat Mikail menurunkan hujan, tugasnya. Artinya ada zat lain, artinya Mikail menurunkan hujan, tugas. Bedanya dia menurunkan hujannya dengan izin Allah, atas perintah Allah. Berarti Mikail di sini bukannya tandingan Allah, di bawah Allah. Kalau di bawah Allah bukan tandingan, bukan syirik kalau kita meyakini bahwasannya Mikail menurunkan hujan. Tidak syirik dalam rububiyah. Ada zat lain yang mematikan selain Allah, kita yakini tidak syirik. Ya, kecuali kita samakan dengan Allah zat tersebut. Kita orang Islam yakin Nabi Isa alaihi salam mematikan manusia. Mujizatnya mematikan orang. Wa uhil mauta biiznillah, dalam Al-Quran dikatakan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Saya meyakini ada selain Allah yang mematikan atau menghidupkan orang mati, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Apakah saya musyrik? Tidak. Kecuali saya yakin bahwasannya Nabi Isa itu menghidupkan tanpa izin Allah. Kalau tanpa izin Allah berarti menjadikan Nabi Isa dengan Allah satu level, sama. Nah, berarti di sini sekutukan Allah. Tapi kalau Nabi Isa di bawah, Nabi Isa ini menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Ini nggak ada masalah. Berarti tidak menyamakan, membuat tandingan bagi Allah, tidak. Kita meyakini malaikat Israel itu mencabut nyawa, mematikan yang hidup. Qul yatawaffakum, Allah yang nyuruh dalam Al-Quran. Katakanlah yang mematikan kalian siapa? Allah yang bilang ya, bukan saya. Dalam surat As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Katakanlah yang mematikan kalian itu malaikat maut. Allah yang menyuruh. Kita nggak mengatakan yang mematikan adalah Allah. Di dalam ayat ini maksud saya. Allah mengatakan, katakanlah yang mematikan kalian adalah malaikatul maut yang diwakilkan pada kalian. Ini menunjukkan bahwasannya kalau kita mengatakan malaikat maut mencabut nyawa kita, mencabut nyawa manusia, kita tidak syirik. Ya, dengan syarat kita meyakini malaikat maut itu pesuruh Allah melakukan dengan izin Allah. Artinya dia tidak punya kemampuan apapun kecuali dengan izin Allah. Di sini tidak syirik. Kalau saya punya keyakinan malaikat maut mencabut nyawa dengan sendirinya, kapanpun dia mau, tanpa izin Allah, di sini saya menjadikan sifat ketuhanan, memberikan sifat ketuhanan pada malaikat maut, di sini saya baru syirik. Baru saya murtad, baru saya kafir. Oleh karena itu, bedanya kita dengan Kristen, Kristen meyakini Nabi Isa bisa menghidupkan dan mematikan. Kenapa? Karena dia anak Tuhan, dia punya sifat ketuhanan. Nah, kalau mereka kafir, kita tidak kafir walaupun punya keyakinan yang sama. Kenapa? Kita yakin bahwa Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, tapi kita tidak kafir. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan Nabi Isa selevel dengan Allah, tandingan bagi Allah. Bahayanya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tiga Landasan Pokok, Usulul Thalatha, Qawaidul Arba, dan lain-lain, beliau rahimahullah taala, kita doakan supaya Allah mengampuni dosa beliau dan umat Islam, adalah dia mengatakan bahwasannya ibadah itu adalah gerakan-gerakan. Ibadah itu adalah keyakinan-keyakinan. Ibadah kalau kita baca di kitab Tiga Landasan Pokok, ibadah itu adalah cinta. Tidak boleh mencintai kepada selain Allah. Nggak jelas batasannya apa. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta yang mengeluarkan dari Islam jelas, yaitu cinta yang didasari atas ketuhanan, sifat ketuhanan. Jadi kalau saya mencintai sesuatu karena dia Tuhan atau karena memiliki sifat ketuhanan, di situ baru saya murtad. Tapi kalau saya mencintai orang tua saya, istri saya, ada Romeo Juliet misalkan, ada Majnun Laila, itu Majnun dan Laila Muslim, tidak kafir. Karena cintanya Majnun dengan Laila tidak berdasarkan uh, ketuhanan, bukan karena dia Tuhan, kemudian dia mencintai si Laila karena sifat ketuhanan yang ada pada Laila. Maka
walaupun Majnun jadi gila, walaupun Majnun itu melakukan berbagai macam hal yang luar biasa, saking cintanya pada Laila, dia tetap jelas. Jadi batasan antara syirik dengan tidak syirik, muslim dengan tidak muslim, kafir dengan tidak kafir jelas. Ya, menyembelih kepada selain Allah. Kalau menyembelihnya karena keyakinan rububiyah, keyakinan ketuhanan, kafir. Tapi kalau nyembelih bukan karena itu, tidak. Makanya, misalnya saya ada tamu datang, kemudian kita sembelih, kita nyembelih bukan untuk Allah, bukan untuk Allah misalkan, tapi untuk tamu. Baca bismillah untuk tamu. Ini saya persembahkan untuk tamu kambing ini. Saya tidak kafir, karena saya mempersembahkannya bukan dalam rangka si tamu tadi Tuhan. Tetapi kalau saya menyembahkan itu sembelihan karena itu Tuhan, baru saya kafir. Jelas kita punya definisi dan juga pembeda antara perbuatan yang mengkafirkan dan tidak mengkafirkan dengan jelas. Ya, berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak jelas. Nanti meminta kepada selain Allah misalkan. Apakah meminta kepada selain Allah itu kekafiran dan kesyirikan? Jawabannya tidak. Meminta kepada selain Allah bukan syirik kecuali dengan keyakinan rububiyah, keyakinan ketuhanan. Kita minta tolong sama adik kita, tolong ambilkan air. Kalau minta tolong kepada dia dengan tidak meyakini bahwa dia Tuhan, saya tidak syirik. Tapi kalau saya minta kepada dia, tolong ambilkan saya air, dan saya yakin bahwa adik saya bisa mengambilkan air tanpa izin Allah, maka saya musyrik. Karena kalau Allah yang bisa menakdirkan dia mengambilkan air untuk saya tidak musyrik. Kalau itu saya katakan, dia bisa ambil sendiri, walaupun Allah tidak izinkan, di sini saya menyamakan dia dengan Allah. Dia punya sifat ketuhanan, bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya, di luar kontrol dan kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru musyrik. Nah, jadi pembeda antara kafir dengan tidak kafir, syirik dengan tidak syirik, bukan mati. Jadi orang minta kepada orang mati. Nah, ini penting ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Meminta kepada orang mati, saya tidak bilang boleh. Ya, jadi mohon dipahami. Kalau saya menjelaskan sesuatu, harus dipahami dengan baik. Jadi kalau saya bilang minum minuman keras tidak syirik, bukan berarti saya bolehkan minum minuman keras. Orang minum minuman keras tidak musyrik, tidak. Tetapi melakukan yang haram. Meminta kepada selain Allah, kapan dikatakan musyrik? Kalau diyakini bahwasan yang diminta itu bisa memberikan sesuatu tanpa izin Allah. Selevel dengan Allah, berarti dia musyrik. Kalau yang diminta itu dianggap tidak apa namanya, hanya perantara supaya Allah memberikan apa? Memberikan kabul doanya dia. Di sini tidak musyrik. Nah, kalau orang kafir kan menjadikan berhala perantara. Nah, orang kafir bedanya dengan orang Islam yang menjadikan perantara. Orang kafir itu menjadikan si perantara tadi memiliki sifat ketuhanan. Kalau orang Islam tidak meyakini sifat ketuhanan pada si perantara tadi. Makanya kita boleh meminta kepada ibu kita, Bu, doain saya dong, supaya saya lulus ujian, supaya saya sehat, minta kepada guru kita. Itu menjadikan perantara antara kita dengan Allah, minta doa sama ibu. Tuh, kalau ibu kita kan orang hidup, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak beda antara hidup dengan mati, tetapi kepada yang hidup boleh, tidak ada masalah. Kalau dengan mati itu ada nanti pembahasannya, kita jelaskan nanti. Ya, jadi tidak bilang boleh, saya tidak bilang boleh ya minta pada orang mati atau menjadikan perantara orang mati, bukan berarti boleh. Saya menjelaskan sekarang hukum tidak syirik kecuali dengan keyakinan rububiyah. Mudah-mudahan jelas. Saya minta doa pada ibu. Saya minta doa pada ibu. Ibu tolong doakan saya. Ibu guru tolong doakan saya. Ustadz doakan saya supaya saya sehat. Dan saya yakin doanya Ustadz saya ini wajib diterima oleh Allah, berarti saya musyrik. Kalau doanya wajib diterima oleh Allah, artinya Ustadz saya selevel dengan Allah. Ustadz saya bilang, ya Allah, tolong sembuhkan si fulan. Maka Allah tidak punya pilihan lain kecuali mengabulkan doa saya yakin itu, saya musyrik. Karena saya menjadikan si guru tadi tandingan bagi Allah.
Kalau di bawah dia minta, nah, itu tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan ini jelas. Jadi saya kalau minta pada ibu saya doa dengan keyakinan tadi, maka ada keyakinan bahwa ibu saya di bawah Allah, maka tidak ada masalah. Itu tidak mengeluarkan dari Islam dan tidak syirik. Saya meyakini ada yang memberikan saya rezeki, bos saya, ibu saya. Saya tahu ibu saya dapat uang dari ibu saya, dari guru saya, dari bapak saya, dari bos saya. Saya kerja, saya dapat gaji dari situ. Apakah saya musyrik? Tidak, kecuali saya yakin bahwasannya bos saya itu memberikan rezeki tanpa izin Allah. Si bos bisa memberikan saya uang jika Allah tidak menghendaki. Nah, di sini saya menjadikan bos sama dengan Allah pemberi rezeki. Kalau si bos ini memberikan rezeki kepada saya, tetapi di bawah Allah dengan izin Allah, saya yakin bahwasannya Allah yang menggerakkan si bos tadi. Dan bos tadi tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan saya uang tanpa izin Allah. Nah, itu saya tidak syirik. Saya syirik ketika menjadikan bos saya sama seperti Allah kedudukan. Di sini saya musyrik. Karena saya menjadikan bos saya itu memiliki sifat ketuhanan. Bisa memberikan sesuatu tanpa izin Allah, itu merupakan sifat ketuhanan. Sujud kepada selain Allah apakah syirik? Tidak. Sujud kepada selain Allah tidak syirik, kecuali diyakini ada sifat ketuhanan di situ. Contoh, sujudnya malaikat pada Nabi Adam bukan kesyirikan. Oh, itu sujud penghormatan. Iya, saya tahu sujud penghormatan tidak syirik. Sujud penghormatan tidak syirik. Kenapa tidak syirik? Karena malaikat sujud pada Nabi Adam tidak dengan dalam rangka menganggap Adam itu Tuhan. Ya, makanya kalau tidak salah Nurholis Majid itu bilang iblis itu bertauhid, katanya begitu. Kenapa? Menolak bersujud pada Nabi Adam, makanya tauhidnya iblis bagus, malaikat kurang bagus, katanya begitu. Ini karena salah paham konsep ibadah apa artinya, definisi ibadah. Kalau kita nggak seperti itu, kenapa? Karena kita yakini bahwasannya sujudnya malaikat pada Nabi Adam disuruh dan Allah tidak mungkin menyuruh pada kesyirikan. Jadi sebagian orang kalau jawab asal-asalan, ya itu kan Allah yang suruh berarti bukan syirik. Emang Allah nyuruh pada syirik-syirikan? Allah tidak nyuruh pada syirikan. Kalau sekedar sujud kepada makhluk syirik, berarti Allah menyuruh kepada kesyirikan. Atau ada kesyirikan yang dikecualikan. Itu sujud kepada selain Allah, syirik kecuali sujudnya malaikat pada Nabi Adam. Tapi tidak seperti itu. Sujud yang syirik adalah sujud yang jika dilakukan dengan sifat ketuhanan. Oh, berarti boleh sujud pada selain Allah? Nggak boleh. Haram. Dosa besar. Tidak boleh. Kok tidak boleh? Kenapa tidak disebut syirik? Ya karena bukan syirik. Sebut semua sesuai dengan tempatnya. Nabi melarang. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Dulu boleh. Makanya kalau kita baca Quran, dulu di zaman Nabi Yusuf, mereka sujud pada Nabi Yusuf. Orang tuanya sujud pada Nabi Yusuf. Nabi Yakub dan lain-lain sujud pada Nabi Yusuf. Padahal tauhid tidak berbeda. Tauhid nggak beda dari Nabi kita dengan Nabi Adam dengan Nabi yang lain. Nggak ada yang dibolehkan pada berhala atau sujud kepada sesuatu. Jadi harus dengan keyakinan rububiyah. Kalau ada pertanyaan begini. Kalau begitu, kalau ada orang sujud pada patung, belum tentu kafir dong. Sujud pada Yesus belum tentu kafir dong. Kan harus ada keyakinan dalam hati. Keyakinan apa? Keyakinan ketuhanan, meyakini bahwa si Yesus Tuhan. Kita sujud pada berhala, meyakini si berhala Tuhan, baru saya kafir. Maka kita katakan yang dimaksud dengan keyakinan di sini bukan hanya di dalam hati, tetapi bisa terlihat. Berhala jelas tidak ada tujuan orang menyembah atau sujud kepada berhala kecuali menuhankannya. Maka di sini kita bisa hukum langsung kafir. Jadi orang Hindu, orang Buddha yang sujud kepada Tuhan mereka, kita nggak usah tanya, kamu yakin nggak bahwasannya berhala ini adalah Tuhan? Kamu yakini tidak? Nggak usah nanya begitu, dia kafir langsung. Kenapa? Karena jelas, kalau nggak bakalan sujud kepada si berhala.
Tetapi kepada sesuatu yang bukan Tuhan, maka kita apa namanya? Kita tidak bisa memvonis langsung bahwa dia kafir. Contoh, orang sujud pada ibunya. Orang sujud beda dengan mencium kaki. Ini harus dipahami. Ini definisi ulama yang bukan saya yang ngarang-ngarang sendiri. Kalau kita baca kitab ulama, jelaskan ada mencium kaki, ada sujud. Sujud eh, itu tidak boleh, haram sujud kepada makhluk. Tidak boleh sujud pada orang tua, tidak boleh sujud kepada ibu, tidak boleh sujud kepada siapapun. Haram hukumnya. Bukan syirik, kecuali kita sujudnya karena keyakinan ketuhanan. Ya, eh, kita apa namanya, tidak boleh sujud, tidak boleh. Tadi ada yang tanya kalau nggak salah. Maka saya jawab tidak boleh sujud kepada selain Allah. Bisa nggak menyebabkan kesyirikan? Bisa. Perantara. Perantara itu belum tentu syirik. Maksiat itu merupakan perantara, jembatan menuju ke kafiran. Tapi si maksiat bukanlah kekafiran. Orang minuman keras bisa nggak murtad? Bisa. Itu bisa membawa, mengantarkan pada kemurtadan. Tetapi belum tentu dia murtad. Nah, orang sujud kepada raja, misalkan. Raja. Apakah dia kafir? Tidak. Nah, makanya orang kalau kita baca kitab Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dalam kitab Tiga Usul Landasan Pokok dan lain-lain, dia mengatakan apa yang disebut ibadah, sujud kepada selain Allah, kemudian menyembelih kepada selain Allah, kemudian ini, kemudian itu. Nah, itu berbahaya, itu berbahaya sekali. Sehingga muncul takfiriyun atau orang-orang yang kafirkan dari situ. Sehingga kemarin ada yang sujud, salah seorang di Saudi, ada salah seorang polisi atau apa namanya, tentaranya sujud pada Raja Salman. Nah, kemudian kalau tidak salah dikritik banyak pihak. Nah, ada yang kafirkan sujud atau ruku, saya lupa tuh antara ruku dengan sujud. Tetapi intinya dikafirkan oleh sebagian orang, kemudian dikritik dan sebagainya. Akhirnya mereka di situ agak sulit. Kenapa? Karena membatasi perbedaan antara kafir dengan Islamnya tidak jelas. Syirik dengan bukan syirik tidak jelas. Ya, sebagian nanti mengatakan minta pada orang mati syirik, minta pada orang hidup tidak syirik. Itu perkataan salah. Kenapa? Karena saya kalau minta sama orang hidup, saya minta pada orang hidup dengan keyakinan bahwasannya dia memberikan saya tanpa izin Allah, itu kafir, itu syirik. Nah, jadi bukan hidup tidak hidup, nggak ada hubungannya dengan hidup dengan mati. Dalam artian dalam masalah kesyirikannya. Tapi boleh tidak bolehnya itu dibahas lagi nanti. Pembahasan lain. Jadi perfirman Allah, ini terakhir mungkin dikit lagi, mungkin waktunya mau habis. Firman Allah dalam Al-Quran, bahwa orang kafir menjadikan sesembahan mereka perantara. Nah, perantara di sini jangan dibayangkan seperti kita apa namanya, menjadikan ibu kita perantara antara kita dengan Allah. Saya minta ibu tolong doakan saya, itu perantara. Beda, ya. Perantara di sini seperti orang Hindu dan Buddha. Itu bayangan, taruh di akal kita, jangan salah paham. Nah, orang Hindu dan Buddha itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang kecil sebagai perantara untuk Tuhan besar mereka. Dan Tuhan-Tuhan kecil memiliki sifat-sifat ketuhanan. Seperti itulah keyakinan orang Arab jahiliyah yang kafir dan ya. Jadi mereka mengatakan mana abuduhum, kami tidak menyembah. Mereka mengakui kami nyembah. Kan dia mengatakan mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah, kata mereka begitu. Tetapi di sini mereka mengakui bahwa mereka menyembah orang Islam. Tidak ada yang mengakui bahwa dia menyembah selain Allah. Jadi kalau menyamakan orang Islam dengan orang musyrik jahiliyah, itu kezaliman luar biasa. Mengkafirkan umat Islam. Itu pemahaman takfiri yang jelek, yang sangat jelek. Ya, jadi salah konsep. Si Arab jahiliyah mengakui, mana abuduhum, kami nggak nyembah ke berhala, kecuali untuk dekatkan diri pada Allah. Sedangkan si orang Islam tidak mengatakan seperti itu. Mereka meyakini yang memberikan semua Allah, cuma dia menjadikan yang orang mati tadi sebagai perantara, hanya sekedar perantara. Nah, ini benar atau salah jawabannya? Bid'ah atau tidak bid'ah? Pembahasannya di situ, bukan pembahasan syirik tidak syirik. Jadi harus dibedakan.
Ini mendudukan persoalan di tempatnya. Kita kapan mensyirikkan orang jika ada unsur menduakan Allah, unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau dia mengatakan orang mati bisa memberikan saya seperti Allah memberikan kepada saya, sama. Di sini kita menyamakan si orang mati dengan Allah, di sini saya musyrik. Tapi selama kita menjadikan orang mati di bawah Allah, ini tidak musyrik. Tapi belum tentu benar, itu dibahas lagi. Gitu. Mudah-mudahan ini jelas, uh, tidak salah paham ya, mudah-mudahan jelas. Allahu alam, Ya, ada pertanyaan dipersilakan. ya Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Di sini sudah masuk 3 pertanyaan, Ustaz, yang ada juga yang direct message. Yang pertama, pertanyaan pertama, Ustaz, mengapa Allah dibantu para malaikatnya dalam mengatur alam semesta? Mohon penguatannya. Saya Ya, langsung bacain semua atau satu-satu jawab dulu, Ustaz? satu-satu aja dulu, satu-satu ya. Oke. Ya, Itu silakan. Allah bisa melakukan dengan sendiri, tetapi Allah inginkan menunjuk mereka, itu merupakan perbuatan Allah. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa kok Allah ada suruh gini. Nggak ada, terserah Allah. Semua sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau sendiri juga bisa. Tidak ada masalah. Hmm. Begitu. Ya, Ya, silakan ya. pertanyaan yang kedua, Ustadz, ini kalau seseorang memuji orang yang dicintainya dengan pujian seperti engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah, itu seperti apa, Ustadz? Iya. Eh, Cahaya di sini maksudnya apa? Itu yang ditanyakan. Apakah yang dimaksud cahaya di atas cahaya di sini cahaya ketuhanan atau cahaya selain cahaya Allah? Dan itu yang biasanya terjadi. Itu biasanya orang tidak akan kepikiran cahaya di atas cahaya artinya cahaya Allah di antaranya. Tidak. Itu cahaya makhluk. Kalau itu tidak ada masalah dan itu hanya sekedar sesuatu yang berlebihan ya, bahasa kita agak lebay sedikit gitu ya, Hiperbola, gitu. Ustadz. Tapi tidak musyrik ya. Jadi harus dipahami itu tidak musyrik. Kapan musyrik? Ketika dia menganggap bahwa cahaya itu adalah cahaya Allah, di atas cahaya Allah. Kalau dia seperti itu punya keyakinan itu, baru musyrik. Tetapi banyak orang biasanya tidak terpikirkan hal tersebut gitu. Ya, terus Ustadz, ini ada pertanyaan Tapi lagi. harus Tadi, dihindari, artinya yang tidak perlu kata-kata yang tidak perlu ya ya, dihindari. Gitu ya. Kita hanya menjelaskan sekarang hukumnya. Ya terus ya. silakan. Ini tadi sama sudah sedikit Ya, dibahas, Ustadz. Bolehkah istri sujud kepada suami atau anak kepada ibunya? tidak boleh tentunya. Jadi istri tidak boleh sujud pada suami. Ada larangan hadis Nabi. Kalau aku menyuruh orang untuk sujud, aku akan suruh istri sujud pada suaminya. Nabi tidak mengkafirkan. Mu'adz bin Jabal pernah ingin, kalau tidak salah Mu'adz, Allahu alam, saya agak lupa nama sahabat yang ingin sujud pada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan tidak boleh, tidak boleh Mu'adz, itu hadis tadi. Dalam hadis tadi penyebabnya seperti itu. Tadinya ada seorang sahabat ingin sujud pada Nabi, Nabi melarangnya. Di sini Nabi tidak mengatakan wahai Muhammad, wahai wahai Mu'adz, engkau telah kafir. Tidak seperti itu. Ya. Hmm. Ustadz, ini tadi yang terkait cahaya. Tadi Ustadz ada tambahan lagi ininya apa? Diksinya Iya ya. tadi nanta Salawat. nurun fauqa nuri. Ya, Iya, betul. itu tidak musyrik, tidak. Hmm. Jadi Allah Rasul memiliki sifat-sifat Allah. Salawat yang mana coba sebutkan? Kadang-kadang banyak orang ketika mengatakan sesuatu dia agak tidak tidak tahu apa artinya. Kadang-kadang seperti itu. Eh, Tadi apa namanya? eh, Kalau salawat-salawat yang dibacakan, misalkan saya pernah ditanya oleh seorang, Allahumma asghilil zalimin bil zalimin. Apa ya, itu salawatnya? Wa akhrijna min bainihim salimin. Itu tidak ada masalah ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim, kemudian keluarkan kami selamat dari mereka dari hal itu. Tidak ada masalah. Atau salawat misalnya salawat perkataan bahwasannya salawat nariyah ya. Ada yang tahu salawat nariyah atau tidak? Mungkin itu pertanyaannya atau apa? Ya. Dalam salawat an-nariyah yang kita bacakan sebentar, kita baca satu-satu. Ini contoh aja saya bacakan. Saya tidak tahu kan ditanya apa. Contoh.
Allahumma salli salatan kamilatan. Ya Allah, salawatlah dengan salawat yang sempurna. Wasallim salaman taman, dan berikan salam yang sempurna untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ini nggak ada masalah. Ya, salawat yang sempurna dan salam yang sempurna ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengannya semua masalah beres. Nah, apakah ini bertentangan dengan tauhid? Tidak, karena ada hadisnya. Ada hadis yang mengatakan hal itu. Kalau kita lihat ada hadis apa namanya, eh, nyuruh kita kalau mau berdoa kita baca salawat aja terus, maka doa kita akan dikabulkan. Hadis sahih, ya. Watan fariju bihi kurab, maka kesulitan kita akan dihilangkan oleh Allah. Itu juga ada hadis yang tadi saya bacakan. Wa tuqba bihal hawaiju. Kemudian keinginan-keinginan kita akan diberikan oleh Allah. Itu juga tadi ada hadisnya. Kalau kita doa, dalam hadis Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah, itu kita doa, ya Allah, berapa aku jadikan salawat untuk ya Rasulullah, apakah sepertiganya atau setengahnya, atau seluruh doa kita jadikan salawat. Kalau seluruh doa kita dijadikan salawat, di 1 jam kita doa, 1 jam cuma salawat saja, kata Nabi, maka semua keinginanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada hadisnya. Kemudian juga watuna lubihi raghaib, didapatkan apa yang kita inginkan. Wa husnul khawatim, ya, dan juga mendapatkan husnul khatimah. Orang yang sering salawat bisa mendapatkan husnul khatimah, betul, karena itu zikir kepada Allah. Wa istasqal ghamamu biwajhil karim. Kemudian hujan itu turun dengan apa? Dengan wajah Nabi Muhammad SAW yang mulia. Ini terjadi pada mujizat Nabi dulu. Terjadi pada saat Nabi pergi, dalam sirah ini dijelaskan. Pergi bersama Abu Talib. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dan juga salawat dan salam kepada para sahabatnya dan yang lain. Nah, jadi seperti itu tuh artinya. Nggak ada masalah, di mana masalahnya. Jadi jangan heran dengan sebuah perkataannya atau salawat nariyah kita udah anti. Tidak, lihat dulu artinya apa. Kalau memang tidak boleh benar, maka baru kita hindari. Allahu a'lam. Berarti anta nurul fakunuri boleh Ustaz ya? Eh, iya, kalau diyakini itu bukan nur Allah, tidak ada masalah. Hmm. Terakhir Ustadz, ini pertanyaan terkait ada tradisi di masyarakat Ustadz, apa ya, sedekah laut gitu Ustadz, atau sedekah bumi. Nah itu melarung tumpeng gitu ya kalau ke laut Tidak boleh, ataupun tidak boleh, oh tidak boleh saya. tidak boleh, karena mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Hmm. Nggak boleh Tapi buat di, apa ya? di sini niatnya Ustadz katanya ke Allah Ustadz atas rasa syukur. Iya, nggak usah ke bumi. Kasih, Allah ngasih cara. Kalau mau sedekah itu, kasih caranya, kasih orang miskin, dikasih tahu caranya. Jangan Hmm. ke mana, saya apa, diberikan ke laut itu nggak usah, jangan. Ya, Ya ya. seperti itu. Tapi nanti kalau dia tidak meyakini sesuatu, ya berarti itu namanya bid'ah. Hmm. Caranya salah, itu bid'ah. Tetapi dia tidak musyrik. Cuma kalau dia yakini, oh ini untuk apa, laut ini memiliki apa namanya, dia yakin keyakinan bahwa laut ini nanti akan menjaga dia dan lain sebagainya, ini bisa musyrik nanti. Ya, jadi harus dibedakan nanti tergantung keyakinan. Allah a'lam. Ya. Mudah-mudahan jelas. Alhamdulillah Ustadz dah semua dibacakan untuk pertanyaannya. Kita langsung saja Ustadz dipimpin doa sama Ustadz. Baik, baik, barakallahu fikum. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, tapi sebelum saya doa, mudah-mudahan bisa ditanyakan. Jadi jangan sampai nanti punya kesimpulan, nanti salah. Saya takutnya di situ. Karena kita tidak offline. Ya, kadang-kadang kalau tidak offline itu takut banyak yang salah. Allahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita di bulan Ramadan dan juga kita disampaikan pada Lailatul Qadar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman Allahumma ij'alna mimman yahda bi ajri Lailatul Qadar. اللهم اجعلنا ممن يحظى بأجر ليلة القدر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل اجتماعنا اجتماع شقي ولا محروم، برحمة من عندك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Syukron. Sehat terus Ustaz. وإياك. Mudah-mudahan ketemu lagi آمين. dengan سلام. kita semua di بارك الله sini. فيك. Baik مع jamaah sekalian, Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan 6:37. Kita tutup saja pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi insyaallah pekan depan dengan tema insyaallah yang lebih ini lagi lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam السلام warahmatullahi wabarakatuh. ورحمة الله. Jazakallah ya Ustaz. وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. Waalaikumsalam.